Dongeng Bahasa Indonesia. Keluarga Swiss Robinson. Saat itu tahun 1812, kapal kami sedang dalam perjalanan ke Australia dari Swiss dan terjebak dalam badai yang dahsyat. Keluarkan sekoci, tinggalkan kapal. Aku bergegas turun ke kabin kami, dan istriku dan aku membangunkan anak-anak. Tapi pada saat kami tiba di Geladak, setiap perahu telah hilang. Ayah, mereka pergi tanpa kita. Tenanglah, nak. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ayah bisa melihat daratan. Keesokan paginya, badai telah berlalu dan laut cukup jernih. Kami memang dekat dengan sebuah pulau, tapi pertama-tama kami harus membuat rakit sendiri. Ayah, lihat. Bagus sekali, Fritz. Ayah, ada begitu banyak hewan peliharaan di kapal. Kita tidak bisa meninggalkannya. Dan lihat siapa yang mengikutiku. Kita akan menamainya Turk dan Juno. Franka, ayo sayang. Kita perlu mengumpulkan semua makanan yang tersedia di kapal. Kapal rakitku sudah siap meluncur. Kemudian kami membuat pelampung untuk hewan-hewan kami dan juga memasang tong ke perahu. Sekitar 1 jam, kemudian kami mendarat. Dan sekarang untuk makanan hangat. William, kau harus mengumpulkan ranting untuk api, sementara aku menyiapkan untuk memasak. Anak-anak, bantulah. Semua orang masuk. Dan segera kami makan enak. Tugas selanjutnya adalah membangun tempat berlindung. Kami telah membawa gulungan kanvas besar dari kapal dan dengan bantuan anak-anak, aku memasangnya untuk membuat tenda. Ayo Jack, mari kita mencari lebih banyak kayu bakar untuk membuat api yang akan menjauhkan hewan liar di malam hari. Saat matahari terbenam, kami menetap di tenda dan dengan demikian menghabiskan hari pertama kami di pulau yang berharga. Keesokan paginya, Fritz, Esther, dan aku memutuskan untuk menjelajah lebih jauh. Saat kami berjalan di dekat tempat terbuka, Turk, Juno, kembali ke sini. kalian berhentilah menakut-nakuti. Tidak apa-apa, mereka tidak menyakitimu. Aku janji. Kemarilah kecil, itu dia. Kau aman sekarang. Ayah, bisakah kita merawat dia? Ya, dia sepertinya sangat menyukai kalian berdua. Jadi, baiklah. Jika si kecil ingin ikut dengan kita, dia boleh. Ayah, lihat di sana. Labu dan tebu. Hahaha, itu luar biasa. Tebu akan menyegarkan kita dalam panas ini. Dan ibu bisa membuat jus tebu dari itu. Labu akan menjadi makanan yang bergizi dan lezat. Ya ampun, ini penemuan hebat. Kami kemudian mencapai sebuah bukit tinggi dari mana kami bisa melihat lautan. Tidak ada satu kapal pun yang terlihat. Saat ini kami mungkin sendirian di dunia. Aku yakin itu juga yang dipikirkan Fritz dan Esther. Tapi kami semua menyembunyikan ketakutan kami dan saling tersenyum. Ibu, ayah, Fritz dan Esther kembali. Oh, monyet. Ya, kita harus menamainya siapa, Franka? Kita panggil saja Nips. Itu nama yang bagus. Kau tidak akan percaya apa yang kami temukan hari ini. Ibu, ayah tunjukkan ke mereka. Ikut denganku. Baiklah, pimpin jalannya, Kapten. Astaga. Itu tanaman kentang. Bidang yang sangat besar. Dengan kentang sepanjang tahun, makanan tidak akan pernah menjadi masalah. Oh, kita harus bersyukur, anak-anak. Dan ini bukan yang terakhir. Ayo izinkan aku menunjukkan sesuatu padamu.
Istriku membawa kami ke tempat terbuka yang aneh. Di tengah-tengahnya terdapat 2 pohon raksasa dengan akar menjulur. Cabang-cabang yang besar, kita bisa tidur di atas. Dan itu adalah ide yang tepat, sayang. Maksudnya? Ya, pantai tempat kita menginap sekarang menjadi sangat panas. Juga, aku khawatir pada hewan liar. William, bisakah kita membangun rumah di dahan yang lebar ini? Kita harus cukup aman dari hewan. Dan di sini menyenangkan juga teduh. Dan ayunan yang keren juga. Yuhu! Aku juga. Kemarilah, naiklah ke bahuku. Berpegangan. Yuhu! Kami semua siap bekerja. Pertama, kami kembali ke kapal kami yang karam untuk membawa apapun yang tersisa. Butuh 4 hari untuk memindahkan semuanya. Mulai dari pintu dan jendela, hingga papan kayu di lantai, dan semua sisa makanan dan peralatan seperti kapak, sekop, tali, paku, dan palu. Kemudian kami mulai membangun rumah pohon kami. Esther membuat tangga dengan tali dan rebung yang kami gunakan untuk naik turun rumah kami. Aku pikir kita harus menamai tempat yang kita kenal di pulau itu. Dengan begitu, pulau ini akan terasa seperti rumah sendiri. Itu ide yang bagus, Ibu. Itu benar. Mari kita mulai dengan teluk tempat pertama kali kita membangun tenda. Kita namai apa? Stenholm, itu kedengarannya bagus. Kami akan menyebut ladang kentang. Ya, ladang kentang. Itu memang nama terbaik untuk it. Akan dinamai apa untuk rumah pohon? Rumah pohon? Tidak. Rumah tinggi? Tidak. Sarang tinggi? Falconhurst? Wow, itu adalah nama yang indah. Sempurna. Kami menjelajah lebih jauh ke dalam pulau. Kami menemukan pohon karet yang getahnya bisa aku jadikan sepatu untuk musim hujan. Kemudian kami membangun bendungan menggunakan pipa dan papan dari bangkai kapal. Musim hujan tiba. Kami harus membuat tempat berteduh di bawah pohon yang dibuat kedap air dengan getah. Kami harus punya rumah untuk musim gugur dan musim dingin. Ini dia. Ayah, lihat. Ada lebah yang datang dari dalam. Pasti ada lubang di sana. Pertama, kita harus mengeluarkan lebah. Kami menggunakan asap untuk mendorong lebah keluar ke buah labu dan meninggalkannya di pohon yang sangat jauh untuk membuat sarang baru. Kemudian kami menjelajahi gua. Ini akan menjadi rumah yang sempurna. Pertama-tama kami melubangi sisi tempat kami memasang jendela dan pintu yang kami dapatkan dari bangkai kapal. Ada ruang untuk membuat ruangan yang berbeda dan tempat berlindung yang besar untuk hewan kami. Istriku telah membawa benih yang kami tanam dan memiliki tanaman sayuran dan buah yang indah. Makanan tidak pernah terasa enak seperti ini di kampung halaman, bukan? Mengapa hanya makanan? Semuanya tampak jauh lebih indah di sini. Keajaiban ada di udara murni pulau itu. Hidup dengan sederhana di pangkuan alam. Itu membuat segalanya jadi indah dan lebih baik. Kami menjelajahi kehidupan yang damai dan bahagia di pulau itu. Anak-anakku tumbuh menjadi sehat. Pergaulan kami yang terus-menerus dengan alam telah mengajari mereka nilai olahraga, kerja, kehadiran pikiran, dan kelembutan terhadap makhluk lain. 10 tahun berlalu. Suatu hari saat Esther dan Fritz berada di atas bukit, Itu albatros. Dia terluka. Kasihan. hei, sepertinya ada catatan. Hilang selama 3 tahun. Tolong. Mungkinkah ada orang lain di suatu tempat di sini? Seseorang yang membutuhkan bantuan. Kami melakukan ekspedisi untuk mencari siapapun orang ini. Kapal lama kami sudah ditingkatkan menjadi kapal pelaut yang luas. Kami berlayar selama 2 hari, di mana kami menemukan penemuan yang brilian. Ayah, lihat di sana. Tiram. Ribuan tiram. Tiram dengan mutiara. Begitu bernilai. Kami tidak membutuhkan uang di sini. Tapi bagaimana jika suatu hari kami ditemukan dan kembali ke peradaban dunia?
Kami memutuskan untuk bermalam di pantai tiram. Aku melihat sesuatu bergerak di balik batu itu. Lihatlah rumputnya. Itu bergoyang. Shh, kita akan tinggal di perahu dan menunggu sampai malam. Dan kemudian mungkin kita bisa mendarat dan melihat. Jika ada seseorang di pantai ini, mereka pasti membuat api di malam hari. Asapnya akan membuat mereka pergi. Hanya ada satu menara yang berarti hanya satu orang atau keluarga yang tinggal di sini. Tiba-tiba, Siapa kalian? Dan apa yang membawa kalian ke sini? Catatan dari Albatros. Sebuah catatan? Oh. Terima kasih. Aku Jenny. Ayahku adalah seorang laksamana di Angkatan Darat Inggris. Aku sedang bepergian ke Inggris ketika badai melanda. Aku bertanya-tanya apakah ayah masih mencariku. Dan ini rumahku. kau membangun ini sendiri? Sangat mengesankan. Kami membawa Jenny kembali ke pulau kami. Istriku langsung menyukai wanita yang cerdas, rajin, dan pemberani ini. Dan ternyata ayahnya memang masih mencarinya. Beberapa hari kemudian, Ayah, ada kapal datang menuju ke pulau. cepat, pistol asap, ayo Fritz. Kami naik ke atas bukit ke menara pengawas kami dan menunggu. Mereka mendengar kita, Ayah. Mereka telah menjawab. Nona Montrose, betapa senangnya aku mengirimkan kabar baik kepada ayahmu bahwa kau selamat. Dan Tuan Robinson, itu akan membuatku senang untuk menawarkanmu tumpangan pulang juga. Terserah padamu, William. Tapi aku ingin menghabiskan sisa hari-hariku di sini. Aku ingin tetap di sini juga. Bagaimana dengan kalian, anak-anak? Aku suka di sini, tapi aku ingin melihat apa yang bisa kulakukan di dunia luar. Aku tidak ingin meninggalkan surga ini, Ayah. Aku juga ingin tinggal. Aku juga. Nak, ini adalah jurnal dari semua yang telah kita lakukan selama 10 tahun di pulau ini. Lihat apa bisa kau terbitkan. Tentu saja, Ayah. Jadilah baik, jujur, dan pekerja keras. Bantu mereka yang membutuhkanmu dan berbelas kasihlah ke semua makhluk. Jadilah pria yang adil dan juga jujur. Baik, Ibu. Aku punya pesan untukmu, Tuan Robinson. Dengan kekuatan yang diberikan kepadaku oleh tahta Inggris, Laksamana Montrose menganugerahkan kepadamu gelar gubernur pulau ini. Benarkah? Terima kasih. Damai dan sejahtera untuk kalian semua. Kisah ini adalah kemenangan jiwa manusia yang dapat bertahan dan memanfaatkan keadaan, masalah, atau kesulitan apapun dengan sebaik-baiknya. Ingatlah, kita lebih kuat dari apapun yang bisa terjadi pada kita.